Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama kita pada mata kuliah Teknik Listrik dan Elektronika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahanan listrik. Nah, juga ada yang spesial loh dari pemaparan materi kali ini. Apa sih? Ya, kami dari kelompok 4 kelas B juga akan berkolaborasi dengan kelompok 4 dari kelas A. Wah, pasti bakal seru banget nih. Langsung saja kita kenalan dengan anggota kelompok 4. Nah, yang pertama ada Aldrivo Restu Prasetyo. Yang kedua ada Alina Kirana Dewi. Yang ketiga ada Dani Rizky Sofyan. Yang keempat ada Erlangga Aji Wicaksono. Yang kelima ada Haryadi Putra Hartono. Yang keenam Muhammad Albargani Aziz. Yang ketujuh Muhammad Rafli Mahardika. Kedelapan saya sendiri Risa Triko Malasari. Dan yang kesembilan Rohim Adi Prasetyo. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan membahas tentang tahanan listrik. Kira-kira apa aja sih yang dibahas dalam materi tahanan listrik ini? Yang pertama ada pengertian tahanan listrik. Yang kedua ada hukum Ohm. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi tahanan. Yang keempat ada prinsip kerja. Yang kelima ada resistor dan cara membaca resistor. Dan yang terakhir ada daya hantar. Nah, pastinya teman-teman udah penasaran nih tentang materi tahanan listrik kali ini. Yuk, langsung aja simak videonya. Tahanan listrik. Tahanan listrik atau resistansi adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Seperti yang kita ketahui, arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Maka, resistansi yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan hambatan listrik ini juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor tersebut. Tahanan jenis. Resistivitas atau tahanan jenis sendiri merupakan kemampuan suatu bahan atau medium untuk menghambat arus listrik. Nilai resistivitas untuk masing-masing jenis batuan berbeda, tergantung pada beberapa hal seperti porositas, mineral penyusun, permeabilitas, dan lain-lain. Berikut contoh bahan serta hambatan jenis yang dimilikinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah ditemukannya hukum Ohm. Hukum Ohm ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Jerman yang bernama George Simon Ohm. George Simon Ohm sendiri menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian riset untuk memperkuat penemuannya tersebut di laboratorium kampus di mana tempat ia mengajar di sana. Kemudian, pada tahun 1827, George Simon Ohm mempublikasikan hasil karyanya kepada dunia dengan judul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Hukum Ohm yang kita kenal sekarang ini yaitu teori yang membahas mengenai hubungan antara tegangan atau volt, arus atau ampere, dan juga hambatan listrik dalam sirkuit atau yang dikenal dengan Ohm. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keadaan kuat arus listrik di dalam rangkaian. Kuat arus listrik di dalam rangkaian selalu berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan selalu berbanding terbalik dengan hambatan. Untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat yaitu rumus dari hukum Ohm. Di sini kita menjadikan tegangan atau V menjadi patokan. Tegangan atau V selalu menjadi penentu di dalam rumus hukum Ohm ini. Untuk tegangan sendiri yaitu tegangan sama dengan kuat arus dikalikan hambatan atau I dikali R. Dan untuk kuat arus atau I sama dengan tegangan dibagi hambatan atau V dibagi R. Dan untuk hambatan sendiri atau R yaitu tegangan dibagi kuat arus atau V dibagi I. Satuan dari tegangan yaitu volt, satuan dari kuat arus yaitu ampere, dan satuan dari hambatan yaitu ohm. Untuk yang selanjutnya bisa teman-teman lihat yaitu rangkaian listrik seri.
Di dalam rangkaian ini terdapat beda potensial sebesar 44 volt dan terdapat kuat arus sebesar 2 ampere serta terdapat dua hambatan. Hambatan yang pertama sebesar 10 ohm dan hambatan yang kedua sebesar 12 ohm. Di sini teman-teman diminta untuk menghitung hambatan total dari rangkaian ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah memahami tentang konsep rangkaian seri paralel, mungkin akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan pada gambar. Dan mungkin juga sebaliknya, bagi teman-teman yang mungkin belum sepenuhnya menguasai konsep rangkaian seri paralel, mungkin akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan pada gambar ini. Untuk teman-teman, selamat mencoba. Faktor yang mempengaruhi tahanan. 1. Suatu tahanan yang bergantung pada susunan dalam bahan yang bersangkutan. Atau dapat diartikan bahwa tahanan ini tergantung pada jenis suatu bahan satuan tahanan jenis. 2. Tahanan terhadap luas penampang. Suatu tahanan berbanding terbalik dengan luas penampang jumlah elektron-elektron yang bergerak dengan jumlah yang sama. Maka pengantar dengan luas penampang lebih kecil terjadi tumbukan yang lebih banyak. Berarti tahanannya bertambah. Yang ketiga, tahanan terhadap panjang pengantar. Suatu tahanan berbanding lurus dengan perubahan panjang pengantar. Hal ini dikarenakan gerakan elektron di dalam pengantar yang lebih panjang mendapat rintangan lebih kuat dibanding pada pengantar yang lebih pendek. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahanan listrik suatu pengantar R semakin besar. Yang pertama, jika pengantar semakin besar. Yang kedua, jika luas penampang A semakin kecil. Dan yang terakhir, jika tahanan jenis Rho semakin besar. Prinsip kerja tahanan listrik. Prinsip kerja yaitu nilai resistensi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dalam satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Sedangkan prefix atau awalan SI atau standar internasional yang digunakan untuk menandakan kelipatan pada satuan resistensi tersebut adalah kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. Selanjutnya saya akan membahas rumus hambatan pada kawat penghantar, yaitu rumusnya RPLA, yaitu R adalah hambatan atau yang satuannya ohm, kemudian P-nya adalah hambatan jenis dengan satuan ohm meter, kemudian L adalah panjang kawat dengan satuan meter, kemudian A adalah luas penampang kawat yang satuannya adalah meter persegi. Berikut adalah contoh soalnya. Pada sebuah kawat aluminium yang memiliki dengan luas penampang 2 dikali 10⁻⁴ meter persegi memiliki nilai hambatan sebesar 10⁻⁴ ohm. Jika hambatan jenis aluminium adalah 2,82 dikali 10⁻⁸ ohm meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium tersebut. Nah, kan sudah diketahui itu kan semua, tinggal memasukkan ke rumus yang tadi ya. R sama dengan P dikali L dibagi luas penampang. Selamat mencoba. Oke, kita membahas resistor. Pengertian dari resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Nah, di gambar ini terdapat jenis-jenisnya. Untuk jenis resistor itu terdapat 4. Yang pertama, fixed resistor yang berbentuk tabung, variable resistor yang berbentuk puntiran atau putaran. Untuk thermal resistor terdapat warna hitam dan biru di gambar ini. Nah, untuk LDR ini hampir berbentuk bulat. Cara membaca resistor berdasarkan bentuknya dan proses pemasangannya. Resistor terdiri dua bentuk, yaitu bentuk komponen aksial dan komponen chip.
Untuk bentuk komponen aksial, nilai resistansi diwakili oleh kode warna sehingga kita harus mengetahui cara membaca dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam warna tersebut. Sedangkan untuk komponen chip, nilainya diwakili oleh kode tertentu sehingga lebih mudah dalam membacanya. Maksudnya, yang dimaksud komponen aksial yaitu yang berbentuk silindris yang memiliki gelang-gelang warna. Nah, gelang-gelang warna ini terkandung nilai dari resistansi tersebut. Nah, untuk yang berbentuk komponen chip ini terdapat angka 47R0 yang dimaksud 47,0 ohm. Nah, berikut cara membaca resistor. Agar lebih jelas lagi, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Akan membahas tentang kode warna dari sebuah resistor. Jadi dapat dilihat di sini adalah sebuah gambar resistor dengan berbagai macam warna, mulai dari kuning, ungu, merah, hijau, orange, atau abu-abu serta emas. Apa saja kode tersebut? Mari kita bahas dan tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah kode warna resistor yang menggunakan 4 gelang. Di sini tertera yaitu hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, dan putih. Untuk gelang pertama yaitu bermakna digit pertama, lalu gelang kedua bermakna digit kedua dari angka tersebut, lalu gelang ketiga yaitu faktor pengkali dari nilai 2 digit tadi, serta gelang terakhir yaitu bermakna toleransi. Dari penggabungan 4 gelang warna tadi, kita mencoba mengambil sebuah contoh, semisal sebuah resistor berwarna merah, jingga, dan merah, dan gelang terakhir berwarna emas. Dari sini bermakna bahwa merah di sini adalah bernilai 2, jingga 3, dan merah adalah dikali 100. Dengan kata lain, nilai hambatan tersebut yaitu bernilai 2300 atau 2300 ohm dengan toleransi 5%, yaitu berwarna emas. Untuk kode warna resistor selanjutnya yaitu menggunakan 5 gelang. Perbedaannya yaitu ada digit ketiga pada gelang nomor 3-nya. Semisal warna resistor tersebut berwarna jingga kuning, merah, dan emas, maka nilai resistansi dari resistor tersebut yaitu 334 dikali 100, maka 33400 atau 33.400 dengan toleransi plus minus 5% dengan warna emas tentunya. Kita ambil sebuah contoh. Di sini ada resistor dan gelang berwarna kuning, ungu, orange, emas, yaitu menggunakan 4 gelang. Yang pertama adalah kuning bernilai 4, ungu bernilai 7, dan orange pengkalinya bernilai 1K, dan emas toleransi 5%. Jadi untuk nilai resistansi resistor tersebut kurang lebih bernilai 47.000 ohm atau 47K ohm. Untuk contoh yang kedua yaitu coklat hitam, coklat emas. Coklat pertama bernilai 1, hitam bernilai 0, dan pengkalinya adalah coklat yaitu bernilai 10. Tentunya hasilnya yaitu sekitar 10 kali 10 maka 100 ohm dengan toleransi sebesar 5%. Sedangkan untuk resistor berikut bernilai coklat yaitu 1, hijau berarti 5, dan merah bernilai 100, maka kurang lebih bernilai 1500 ohm atau 1K5 ohm dengan toleransi bawah emas yaitu 5% dari tersebut. Mudah bukan? Jadi kita memberikan sebuah trik yaitu untuk menghafal lebih cepat.
yaitu seperti Hichome Chiku Hibiyu Apu, dari singkatan dari hitam coklat, merah jingga, kuning hijau, biru ungu, abu-abu, dan putih. Jadi dia urut dari hitam yaitu 0 hingga 9 berurutan seperti singkatan tadi, Hichome Chiku Hibiyu Apu. Toleransi sendiri sih biasanya yang banyak di pasaran yaitu sekitar 5% dan 10%, yaitu emas untuk 5% dan perak atau silver dengan nilai 10% toleransinya. Mudah kan? Segera hafalkan agar kalian mudah untuk menentukan nilai resistor yang mungkin kalian sering gunakan pada rangkaian kalian sendiri. Mungkin sekian tutorial cara membaca nilai resistor. Selanjutnya ada daya hantar. Apa sih itu daya hantar? Daya hantar merupakan suatu ukuran agar kita dapat mengetahui besarnya listrik yang dihantarkan pada suatu benda, baik padat maupun cair. Yang terakhir adalah hantar jenis, yaitu suatu bahan yang memiliki tahanan kecil akan tetapi mengantarkan listrik dengan cukup baik. Mungkin cukup sekian atas presentasi dari kelompok 4 mengenai tahanan listrik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.